Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini aku akan membahas dua tokoh penting dan inspiratif dari Indonesia. Yang pertama adalah Nadiem Makarim, tokoh muda di bidang teknologi dan pendidikan. Yang kedua adalah Sultan Agung Raja Besar dari Kerajaan Mataram Islam yang berjasa besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Aku akan menyampaikan seluruh informasi tentang kedua tokoh ini secara lengkap, mulai dari peristiwa penting, karakter unggul yang dimiliki, hingga penulisan teks ekspositoris berdasarkan informasi yang didapatkan. Yuk kita mulai dari tokoh yang pertama. Pertama, sebelum aku mulai membahas lebih lanjut, yang akan menampilkan terlebih dahulu teks biografi Nadiem Makarim yang aku dapatkan dari hasil scan QR code yang ada di buku. Berikut adalah teksnya. Selanjutnya, aku akan menyampaikan informasi berupa peristiwa penting yang dialami oleh Pak Nadiem Makarim. Yang pertama adalah tahun 1984. Pak Nadiem Makarim dilahirkan di Singapura pada 4 Juli 1984, mempunyai nama asli Nadiem Anwar Makarim. Yang kedua, pendidikan dari SD sampai SMP di Jakarta, SMA di Singapura, S1 di Brown University, mengambil International Relations, dan S2 di Harvard University, bagian administrasi bisnis. Yang ketiga, karir setelah lulus dan kembali ke tanah air. Pada 2006, menjadi konsultan manajemen di McKinsey & Company. Setelah kembali ke tanah air, menjadi editor manajemen dan co-founder Seller Indonesia dan juga CEO Kartu. Pada 2010, mendirikan Gojek, startup berbasis penyedia jasa transportasi. Yang keempat, pada 2014 sampai 2015, Gojek berkembang pesat dengan suntikan dana dan meluncurkan berbagai fitur layanan dari GoFood, GoSend, GoClean, GoPay, dan kelima, pada 2009 ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang keenam, penghargaan. Penghargaannya ada The Straits Times Asian of the Year, masuk daftar Bloomberg 50 tahun 2018, Nikkei Asia Prize ke-24, dan yang ketujuh, kegiatan sosial. Menjadi komisaris badan amal bernama Pathways for Prosperity for Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates dan Sri Mulyani. Selanjutnya aku akan menyampaikan beberapa karakter unggul dari Pak Nadiem Makarim. Yang pertama, beliau dikenal sebagai sosok yang cerdas dan memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat. Selain itu, Pak Nadiem juga inspiratif, ia juga visioner, yang artinya punya kemampuan melihat peluang dan menciptakan inovasi saat ia mendirikan Gojek. Dan yang tak kalah penting, Pak Nadiem adalah pribadi yang peduli terhadap lingkungan sosial. Beliau aktif dalam kegiatan sosial yang salah satunya menjadi komisaris di sebuah badan amal yang fokus membantu negara-negara berkembang. Terakhir, untuk tokoh Pak Nadiem Makarim, aku akan menyampaikan teks ekspositoris yang sudah aku buat untuk merangkum perjalanan hidup dan kiprah beliau secara lengkap. Nadiem Makarim adalah tokoh yang dikenal dari Gojek dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lahir pada 4 Juli 1984 di Singapura. Dari SD sampai SMP, Pak Nadiem bersekolah di Jakarta, kemudian melanjutkan SMA di Singapura. Setelah itu, ia melanjutkan studi S1 di Brown University dengan jurusan International Relations dan menyelesaikan S2 di Harvard University dalam bidang administrasi bisnis. Pendidikan tersebut menunjukkan latar belakang akademis yang kuat. Karirnya dimulai sebagai konsultan di McKinsey & Company pada tahun 2006. Setelah menyelesaikan studi di Harvard dan kembali ke Indonesia, ia menjabat sebagai editor manager dan co-founder Seller Indonesia serta CEO Kartu. Lalu pada 2010, Nadiem mendirikan Gojek, startup berbasis jasa transportasi yang kemudian berkembang pesat. Pada 2014 sampai 2015, Gojek mendapat pendanaan dan meluncurkan berbagai fitur layanan seperti GoFood, GoSend, GoClean, dan GoPay. Pada tahun 2019, Nadiem ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo. Ia juga menerima berbagai penghargaan seperti The Straits Times Asian of the Year, masuk daftar Bloomberg 50 tahun 2018, dan meraih penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24. Nadiem Makarim juga aktif di bidang sosial sebagai komisaris badan amal Pathways for Prosperity for Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates dan Sri Mulyani. Sekarang yang kedua. Sama seperti sebelumnya, aku akan menampilkan terlebih dahulu teks biografi Sultan Agung yang ada di buku. Berikut adalah teksnya. Selanjutnya, aku akan menyampaikan ide pokok serta penjelasannya dalam teks biografi Sultan Agung yang diuraikan menjadi beberapa poin. Yang pertama,
Ide pokok 1, Sultan Agung adalah Raja Mataram Islam yang membawa kerajaan ke puncak kejayaan pada 1627. Penjelasan, Sultan Agung memerintah dari 1613 sampai 1645, naik tahta pada 1613 dalam usia 20 tahun. Ide pokok 2, Sultan Agung ahli dalam berbagai bidang. Penjelasannya, bidang keahlian militer, politik, ekonomi, sosial, budaya, membawa Mataram Islam pada peradaban budaya yang lebih tinggi. Ide pokok yang ketiga, di bidang militer dan politik, Sultan Agung merupakan penguasa lokal yang melawan Belanda melalui kongsi dan lagu VOC. Penjelasannya adalah perlawanan terhadap VOC di Batavia dilakukan pada 1623 dan 1629. Terjadi karena Sultan Agung menyadari kehadiran VOC ini dapat membahayakan hegemoni kekuasaan kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Namun serangan terhadap VOC mengalami kegagalan karena VOC membakar lumbung pangan Mataram Islam pada saat itu. Ide pokok yang keempat, Sultan Agung berkontribusi dalam bidang budaya dengan menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli antara Hindu dan Islam. Penjelasnya, upacara gedebek yang disesuaikan dengan Hari Raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Sultan Agung mengenalkan penanggalan Saka dan kitab filsafat sastra Hindu, serta mendapat gelar berkat usahanya memajukan agama dan kebudayaan Islam. Ide pokok yang kelima, menjelang akhir hayat Sultan Agung 1645. Penjelasnya, ia membangun pusat pemakaman keluarga Raja-Raja Kesultanan Mataram, meninggal pada 1645, digantikan oleh putranya Raden Mas Saidi. Yang terakhir, aku akan menyampaikan teks eksposisi berdasarkan ide pokok dan ide penjelas yang aku sampaikan tadi. Sultan Agung memimpin Kesultanan Mataram Islam dari 1613 hingga 1645. Ia naik tahta pada usia 20 tahun dan membawa kerajaannya mencapai puncak kejayaan pada 1627. Sultan Agung dikenal memiliki keahlian dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berkat hal tersebut, Mataram Islam berkembang menjadi kerajaan yang kuat dengan peradaban budaya yang tinggi. Di bidang militer dan politik, Sultan Agung merupakan penguasa lokal yang melawan Belanda melalui kongsi dagang VOC yang dilakukan di Batavia pada 1623 dan 1629. Terjadi karena Sultan Agung menyadari kehadiran VOC ini dapat membahayakan hegemoni kekuasaan kerajaan di Pulau Jawa. Namun, serangan terhadap VOC mengalami kegagalan karena pada saat itu VOC membakar lumbung pangan Mataram Islam. Di bidang budaya, Sultan Agung menggabungkan unsur Hindu dan Islam, menyesuaikan upacara gedebek, memperkenalkan penanggalan Saka dan kitab sastra Gending. Ia berjasa memajukan budaya Islam. Menjelang wafatnya pada 1645, Sultan Agung membangun Astana Imogiri sebagai makam Raja-Raja Mataram dan digantikan oleh putranya Raden Mas Saidi. Teman-teman, itu tadi pembahasan dua sosok hebat Nadiem Makarim dan Sultan Agung. Dua tokoh dari masa yang berbeda, namun keduanya memberikan kontribusi besar untuk Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua untuk terus berkarya dan belajar, memberi dampak positif bagi lingkungan sekitar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.